Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Ratnanita Soeksmordani. Kita akan menjelaskan nih terkait dengan mata kuliah Teknik Pengendalian B3. Nah, untuk hari ini kita menjelaskan seperti apa sih materi-materi yang akan kita bahas selama 14 TM kali ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi hari ini, kita akan menjelaskan terkait dengan siapa tim pengajar untuk mata kuliah kita terkait dengan B3. Nah, untuk tim pengajarnya sendiri, yang penanggung jawab kuliahnya adalah saya, ya, jadi Ratnanita Soeksmordani. Kemudian untuk anggota tim pengajarnya ada 3. Yang pertama adalah Pak Tovan Agung Eka, kemudian Bu Fadilatus Sukma, dan terakhir adalah praktisi kita, yaitu Pak Andrian Redana. Di sini ada 3 tim pengajar yang akan membersamai kita dalam memberikan materi terkait dengan B3. Nah, kemudian untuk materi pembelajarannya ada 14 tatap muka di sini. Ya, materi sebelum UTS, pada saat UTS atau pada saat UAS di sini. Nah, untuk materi yang pada saat UTS di sini ada 7. Yang pertama terkait dengan pengantar B3, kemudian klasifikasi B3, kemudian tentang GHS, kemudian penanganan bahan kimia di confined space, hazardous communication, transportasi B3, sampai ke penanganan pencegahan paparan B3. Nanti akan kita bahas terkait dengan apa aja sih yang akan kita selain pandangnya di sini. Kemudian untuk materi yang UAS, nah untuk materi UAS di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada terkait dengan regulasi limbah B3 di Indonesia. Kemudian yang kedua, karakteristik limbah B3 ya sesuai dengan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Kemudian ada manajemen terkait dengan personal protective equipment atau PPE, kemudian manajemen pengelolaan limbah B3, kemudian ada manajemen tumpahan bahan kimia ya, di sini baik di daratan maupun di lautan. Kemudian nomor ke-6 adalah emergency response pada kecelakaan limbah B3 atau prosedur tanggap daruratnya sampai ke simple KLHK dan seraja limbah. Jadi ini adalah yang poin ke-7 adalah bagaimana kita menggunakan suatu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan limbah B3. Nah, terkait deskripsi mata kuliah kita, Teknik Pengendalian B3 itu adalah suatu mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian bahan B3 dalam berbagai konteks ya di industri maupun di lingkungan, dan mahasiswa di sini akan pelajari berbagai aspek terkait B3 dari pengenalan dasarnya sampai ke penanganan terkait dengan situasi daruratnya seperti apa, bahkan juga sampai bagaimana penggunaan aplikasinya nanti. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan pokok bahasan yang sudah kita bahas ya. Jadi ada 14 TM yang nanti harus diikuti oleh mahasiswa, dan akan ada nanti terkait dengan bagaimana nanti dikatakan mahasiswa itu sudah lulus atau belum, seperti itu. Nah, terkait dengan diskusi mata kuliah di sini ya, mata kuliah ketiga terkait dengan B3 ini dirancang untuk memberikan pemahaman ya, mulai dari pengantarnya. Nah, pengantar nanti di sini akan memahami terkait dengan dasar-dasar B3. Baik yang dia ada dampaknya terhadap lingkungan atau mendampaknya terhadap kesehatan terkait dengan pengantarnya. Kemudian materi selanjutnya adalah klasifikasi B3 di sini itu mempelajari terkait dengan pemetaan mulai dari identifikasi, karakteristiknya sampai ke pengolahan yang efektif itu seperti apa. Itu terkait dengan B3-nya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan GHS, itu adalah standar yang digunakan secara internasional ya di sini ya. Itu memahami terkait dengan sistem global harmonized system di sini, itu klasifikasi atau pelabelan sesuai dengan standar internasional. Nanti akan bersama dengan dosen pengampunya. Kemudian terkait dengan penanganan bahan kimianya ya, jadi nanti kan dipelajari juga terkait dengan bahan kimia di confined space, itu terkait dengan lingkungan yang terbatas. Jadi bagaimana melakukan teknik atau prosedur penanganan bahan kimia jika dilakukan di ruang yang terbatas juga akan kita bahas juga. Kemudian terkait dengan hazardous communication, prinsip-prinsipnya bagaimana mengkomunikasikan suatu bahaya terkait dengan B3, mulai dari kesadarannya sampai keamanannya. Kita harus bisa mengetahui nih bagaimana pelabelannya, kemudian bagaimana tanda simbolnya, itu adalah salah satu bentuk pengkomunikasian terkait dengan B3. Bahkan sampai ke MSDS itu juga akan kita pelajari di sini. Kemudian terkait dengan transportasi B3 juga itu lanjutannya ya, yaitu kita mempelajari tentang persyaratannya ya, baik itu prosedurnya seperti apa, kemudian terkait dengan standarnya, terus kemudian kewajiban-kewajiban dari si pengemudinya kita bahas di bagian transportasi B3. Kemudian selanjutnya masuk ke selanjutnya terkait dengan B3 itu penanganan atau pencegahan paparannya. Jadi akan dijelaskan bagaimana strategi kita mengolah atau mencegah paparan terhadap bahaya B3 apabila terjadi suatu tumpahan atau suatu kecelakaan. Jadi kita menangani terkait dengan paparannya, baik itu ke lingkungan maupun ke orangnya. Nah, setelah kita memahami tentang B3, kita akan masuk ke tahapan selanjutnya adalah tentang perlimbahan. Jadi di awal kita membahas terkait dengan pure tentang B3-nya, baru kita masuk ke terkait dengan limbahnya. Jadi setelah UTS kita akan pelajari terkait dengan bagaimana kita mengatasi limbah B3 agar tidak mempengaruhi kesehatan kita maupun lingkungan kita. Itu akan nanti kita pelajari terkait dengan regulasinya ya. Jadi regulasi B3 yang ada di Indonesia itu apa aja, baik melalui peraturan perundang-undangan, kemudian baik terkait dengan undang-undang sampai ke Permen LHK-nya. Itu akan kita bahas nantinya, yang acuannya adalah Permen LHK nomor 6 tahun 2021.
Nah, kemudian setelah itu kita membahas juga terkait dengan karakteristik limbah B3. Jadi memahami apa sih karakteristik limbahnya. Kalau di awal kita mempelajari terkait dengan B3-nya, selanjutnya kita mempelajari terkait dengan karakteristik limbah B3-nya berdasarkan peraturan yang terbaru apa dari regulasi yang sudah dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian masuk ke bagian setelah kita mempelajari terkait dengan limbah B3-nya, kita juga mengetahui nih terkait dengan bagaimana sistem keamanan kita nih terkait dengan APD-nya. Jadi akan kita ketahui bahwa APD apa aja yang digunakan oleh pekerja agar dia aman ketika dia menangani terkait dengan B3 ataupun limbah B3-nya. Setelah itu, kita mengetahui juga terkait dengan bagaimana manajemen pengolahan limbah B3. Jadi tidak hanya kita menyediakan bahan B3-nya ataupun memproduksinya, tapi kita juga bisa nih mengolah terkait limbah B3-nya. Karena semua hasil akhir produksi itu pasti akan menghasilkan suatu limbah B3 dan kewajiban kita adalah melakukan pengolahannya di sini. Jadi akan ada bagaimana penjelasan mulai dari dia minimisasi sampai ke tahapan akhirnya adalah dumping di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita mempelajari terkait dengan manajemen pengolahan B3-nya, kita masuk ke manajemen tumpahannya. Jadi ini menanggulangi apabila terjadi tumpahan di sini. Jadi kita akan belajar bagaimana kita memanajemen tumpahan bahan kimianya, penanganannya baik dari darat maupun di lautan, dan bagaimana prosedur tepatnya. Jadi jangan sampai kita yang menangani B3 ini mengalami suatu kecelakaan di sini. Jadi bagaimana kita mengatasi manajemen tumpahannya akan kita pelajari pada materi ini. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan simpel KLHK ya di sini ya. Jadi simpel KLHK di sini itu berhubungan sama sistem aplikasinya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan B3 pasti tidak akan pernah lepas dari namanya suatu aplikasinya. Dan aplikasi yang kita gunakan saat ini adalah simpel KLHK atau Siraja Limbah. Jadi suatu sistem manajemen untuk pelaporan atau pemantauan limbah B3. Jadi semuanya sudah tersistem atau sudah terrekod di aplikasi. Kita nggak bisa nih melakukan kecurangan atau lain sebagainya. Ya, jadi semua terpantaunya di simpel KLHK ataupun Siraja Limbah. Ini adalah materi-materi gambaran selayang pandang kita selama 14 kali tatap muka ini untuk belajar terkait dengan bagaimana sih kita bisa mengendalikan B3 di tempat kerja seperti itu. Nah, kemudian bagian petunjuk aktivitas belajar kita ketika kita sudah memahami 14 TM ini. Jadi tidak hanya kita memahami aja, tapi juga ada beberapa bentuk evaluasi di sini. Jadi nanti pada mata kuliah ini akan dirancang di mahasiswa, akan diberikan suatu modul ya. Jadi mahasiswa mendengarkan materinya terkait dengan B3 14 tatap muka, kemudian akan diberikan suatu bentuk penugasan. Jadi setelah mahasiswa melihat video pembelajarannya akan ada kuis. Kuis yang diberikan itu sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi ketika kita melakukan pemberian kuis akan dilihat apakah nanti mahasiswa sudah memahami atau belum dari penjabaran atau pemberian materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosennya. Setelah itu akan ada penugasan yang menjadi salah satu bentuk pendalaman materinya. Ini adalah bentuk aktivitas belajar dari siswa ketika mahasiswa ini sudah melakukan bentuk pembelajaran secara e-learning di sini. Kemudian terakhir, di setiap materi ini akan ada pemberian kuisnya. Jadi tidak hanya di akhir UTS ataupun UAS ya, biasanya kan kita melihat tujuh tatap mukanya, tapi kita juga melakukan nih setiap tatap mukanya ini akan ada pemberian kuisnya. Jadi kita bisa mengukur setiap mata kuliahnya ini akan ada pengukuran untuk kuisnya di sini untuk mengukur pemahaman atau penerapan materinya apakah benar-benar dipahami atau tidak seperti itu. Oke. Nah, berikut adalah terkait dengan penjabaran ya untuk beberapa materi yang sudah akan kita temui nanti di kedepannya. Jadi saya harap bisa benar-benar memperhatikan agar hasil yang kita berikan nanti ini bisa menjadi salah satu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.